Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat ya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas mengenai tahapan pelaporan dalam akuntansi perusahaan jasa. Tapi sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, kayaknya kita perlu perkenalan terlebih dahulu. Halo, aku Rizky Amalia. Di sini aku nggak bakal ngejelasin sendirian. Aku bakal ngebahas tentang tahapan pelaporan dalam akuntansi perusahaan jasa ini bareng teman-teman aku, yaitu baiklah, kita masuk ke penjelasan mengenai tahapan pelaporan dalam akuntansi perusahaan jasa. Sebenarnya apa sih tahapan pelaporan dalam akuntansi perusahaan jasa itu? Yang dimaksud dengan tahapan pelaporan dalam akuntansi perusahaan jasa adalah tahapan pelaporan dalam akuntansi yang mengacu pada proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan suatu perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Di video kali ini akan ada 5 submateri yang akan kita bahas, yaitu fungsi dan tujuan laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, dan jurnal pembali. Oke, langsung aja kita ke video penjelasannya. Apa itu fungsi laporan keuangan? Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyajikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak terkait, seperti pihak pemilik perusahaan, investor, kreditur, dan juga pemerintah. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, mengambil keputusan investasi, kredit, dan juga kebijakan-kebijakan di dalam perusahaan. Laporan keuangan membantu stakeholders perusahaan dalam mengatur aliran kas, profitabilitas, dan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Hai, saya Intan Permatasari. Selain fungsi, laporan keuangan juga memiliki tujuan loh. Apa sih tujuan dari laporan keuangan? Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, kreditor, dan regulator untuk membuat keputusan ekonomi. Informasi ini mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya entitas yang membantu dalam menilai kondisi keuangan dan hasil operasional. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan pada perusahaan. Jenis laporan keuangan pada perusahaan, khususnya perusahaan jasa, terdiri dari laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi ialah laporan yang menunjukkan pendapatan serta pengeluaran suatu perusahaan dalam periode tertentu, sehingga menghasilkan laba atau rugi bersihnya pada perusahaan tersebut. Laporan laba rugi ini menunjukkan efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan operasionalnya. Adapun komponen-komponen yang didapat dalam laporan laba rugi ini, yang pertama, pendapatan. Pendapatan ialah dari penghasilan jasa. Pendapatan ini diakui apabila terjadinya transaksi di konter penjualan. Yang kedua yaitu HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ialah biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa dari yang dijual. Yang ketiga, beban usaha. Beban usaha ini terdiri dari beban umum, beban administrasi, dan juga beban penjualan, dan juga beban yang lain. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas juga disebut dengan laporan perubahan modal. Ialah laporan yang menunjukkan apakah adanya perubahan ekuitas pemilik dari perusahaan dalam periode akuntansi, yang juga termasuk dengan jumlah laba atau rugi bersihnya, dividen yang dibayarkan, serta efek dari transaksi saham. Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas, yang pertama, modal awal pemilik pada periode awal perusahaan, dan yang kedua, pengambilan private atau pengambilan pribadi dari pemilik usaha itu, dan yang ketiga, itu hasil dari laba atau rugi bersih dari periode tersebut. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca lain. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas juga disebut dengan laporan perubahan modal. Ialah laporan yang menunjukkan apakah adanya perubahan ekuitas pemilik dari perusahaan dalam periode akuntansi.
yang juga termasuk dengan jumlah laba atau rugi bersihnya, dividen yang dibayarkan, serta efek dari transaksi saham. Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas, yang pertama, modal awal pemilik pada periode awal perusahaan, dan yang kedua, pengambilan private atau pengambilan pribadi dari pemilik usaha itu, dan yang ketiga, itu hasil dari laba atau rugi bersih dari periode tersebut. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca ialah laporan yang berisi informasi mengenai aset, liabilitas, serta ekuitas pada periode tersebut. Laporan ini seperti sebuah snapshot yang menunjukkan apa yang dimiliki serta apa yang terutang oleh perusahaan. Adapun penyusunan neraca terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, neraca adalah bentuk laporan. Neraca dalam bentuk laporan disusun secara vertikal dengan posisi harta atau aktiva di bagian atasnya, serta kewajiban serta modal di bagian bawahnya. Dan yang kedua yaitu neraca dalam bentuk huruf T. Sesuai namanya, neraca tersebut terbentuk seperti huruf T dengan posisi seberang menyeberang. Adapun harta atau aktivanya di posisi sebelah kiri, serta kewajiban serta modal di sebelah kanan. Halo, kenalin nama aku Sari Ramadaini. Di sini aku ingin ngejelasin tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah serangkaian entry akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup sementara saldo akun pendapatan, beban, dividen, dan akhirnya ke akun pemilik modal. Tujuan dari jurnal penutup adalah untuk mengatur ulang saldo pendapatan dan beban menjadi 0 agar siap untuk menghitung pendapatan dan beban pada periode berikutnya tanpa campur aduk dari periode sebelumnya. Proses ini berguna dalam mempersiapkan buku akuntansi dalam siklus akuntansi baru dengan membersihkan saldo-saldo sementara dan mengalihkannya ke akun permanen. Jurnal penutup biasanya diambil dari saldo dan akun yang ada pada laporan laba rugi, dan juga jurnal penutup dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya modal pada akhir periode. Selanjutnya, buku besar setelah jurnal penutup. Buku besar setelah jurnal penutup merupakan buku besar yang berisikan saldo-saldo dan juga akun-akun setelah dilakukannya entry pada jurnal penutup. Pada bagian ini, semua akun pendapatan, beban, dan dividen yang telah dikosongkan ke ekuitas, saldonya menjadi 0. Akun-akun tersebut dipersiapkan untuk periode akuntansi selanjutnya. Di buku besar setelah penutupan, akun-akun dengan saldo umumnya akun aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, hal tersebut dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan setelah dilakukannya aktivitas pada periode tersebut dan siap untuk melanjutkan ke periode akuntansi selanjutnya. Lanjut ke penjelasan yang terakhir, yaitu jurnal pembalik. Sebelum membuat jurnal pembalik, kita perlu tahu apa itu jurnal pembalik. Jadi, jurnal pembalik adalah proses pencatatan transaksi yang dilakukan pada awal periode akuntansi berikutnya untuk memperbaiki dan mengoreksi entry yang salah atau terlewat pada periode sebelumnya. Jurnal pembalik merupakan jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Namun, tidak semua jurnal penyesuaian memerlukan jurnal pembalik, akan tetapi hanya untuk transaksi atau akun tertentu saja. Tujuan dari jurnal pembalik adalah untuk memastikan bahwa transaksi non-tunai atau penyesuaian lainnya tercermin dengan benar dalam buku akuntansi pada periode yang relevan. Adapun sumber data yang digunakan dalam membuat jurnal pembalik yaitu data dari jurnal penyesuaian. Lalu apa saja sih akun yang perlu dicatat dalam jurnal pembalik? Jadi ada 4 akun yang perlu dicatat dalam jurnal pembalik, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat dengan metode beban. Yang kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat dengan metode pendapatan. Yang ketiga, beban yang belum dibayar atau masih terutang. Dan yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Baik, itulah tadi penjelasan secara teori mengenai tahapan pelaporan dalam akuntansi perusahaan jasa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Dapat kita lihat di sini terdapat ilustrasi siklus akuntansi. Di bagian ini, kita akan mempelajari contoh siklus akuntansi yang lengkap untuk suatu periode. Di sini kita asumsikan bahwa Kevin Mulyadi telah menjalankan usaha konsulting paruh waktu dari rumahnya selama beberapa tahun. Pada tanggal 1 April 2010, Kevin memutuskan untuk pindah ke kantor sewaan dan menjalankan usahanya secara
penuh waktu yang selanjutnya dikenal sebagai Kevin Consulting. Selama bulan April, Kevin Consulting melakukan transaksi-transaksi berikut ini. Bisa dilihat, terdapat transaksi dari tanggal 1 April hingga tanggal 30 April. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah menganalisis. Menganalisis suatu transaksi. Setelah menganalisis suatu transaksi, maka transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Lalu, baca dengan hati-hati penjelasan transaksi untuk menentukan apakah transaksi tersebut mempengaruhi akun aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, atau price. Untuk setiap akun yang dipengaruhi oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun tersebut naik atau turun. Tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan tersebut harus dicatat sebagai debit atau kredit dengan mengikuti aturan debit dan kredit. Lalu, catat transaksi tersebut dengan menggunakan ayat jurnal. Setelah menganalisis setiap transaksi Kevin Consulting untuk bulan April, ayat jurnal dicatat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Langkah kedua, posting transaksi ke buku besar. Secara periodik, transaksi-transaksi yang dicatat ke dalam jurnal juga dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar atau yang sering disebut dengan istilah posting. Lalu, langkah ketiga, menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. Daftar saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke dalam buku besar. Daftar saldo yang belum disesuaikan ini bukanlah bukti keakuratan yang lengkap mengenai buku besar. Daftar saldo ini hanya menunjukkan bahwa jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Namun manfaatnya tetap ada, karena kesalahan seringkali mempengaruhi kesamaan jumlah debit dan kredit. Jika jumlah kedua saldo dalam daftar saldo ini tidak sama, maka telah terjadi kesalahan yang harus ditemukan dan dikoreksi. Langkah keempat, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Sebelum laporan keuangan dapat disiapkan, akun-akun harus dimutakhirkan. 4 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian adalah termasuk beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, akruan pendapatan atau piutang usaha, dan akruan beban atau beban yang masih terutang. Setelah tabel daftar saldo yang belum disesuaikan dibuat, maka akan muncul data-data untuk akun-akun yang harus disesuaikan. Yang pertama yaitu asuransi yang terpakai selama bulan April sebesar 300.000, sisa bahan habis pakai pada tanggal 30 April sebesar 1.350.000, penyusutan peralatan kantor untuk bulan April sebesar 330.000, gaji resepsionis yang terutang pada tanggal 30 April sebesar 120.000, sewa yang terpakai selama bulan April sebesar 1.600.000 dan pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 April sebesar 2.500.000. Langkah 5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode. Walaupun kertas kerja akhir periode tidak diperlukan, kertas kerja ini sangat berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari daftar saldo yang belum disesuaikan ke daftar saldo yang telah disesuaikan dan laporan keuangan. Selain itu, kertas kerja akhir periode berguna dalam menganalisis pengaruh dari penyesuaian yang diajukan terhadap laporan keuangan. Lalu, langkah ke-6, membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Ayat jurnal penyesuaian untuk Kevin Consulting disiapkan berdasarkan data penyesuaian yang tadi. Setiap ayat jurnal penyesuaian mempengaruhi paling tidak satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Langkah ke-7, menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian telah dibuat dan diposting, daftar saldo yang disesuaikan disiapkan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit. Hal ini adalah langkah terakhir sebelum menyiapkan laporan keuangan dan semua kesalahan yang muncul dari proses posting ayat jurnal penyesuaian harus ditemukan dan diperbaiki. Langkah ke-8, menyiapkan laporan keuangan. Hasil terpenting dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan laba rugi disiapkan terlebih dahulu, diikuti oleh laporan ekuitas pemilik, kemudian neraca. Laporan keuangan dapat disiapkan langsung dari daftar saldo yang disesuaikan, kertas kerja akhir periode, atau buku besar.
Laba bersih atau rugi bersih yang ditunjukkan dalam laporan keuangan disajikan dalam laporan ekuitas pemilik bersama dengan penambahan investasi dan juga penarikan oleh pemilik. Saldo akhir modal pemilik dilaporkan di neraca dan ditambahkan dengan jumlah kewajiban untuk menyamakan jumlah aset. Langkah ke-9, membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar. Seperti dijelaskan di awal, 4 ayat jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi agar akun-akun siap digunakan kembali pada periode berikutnya. Ayat jurnal penutup yang pertama adalah memindahkan saldo akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal kedua memindahkan saldo akun beban ke ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal ketiga memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal pemilik. Terakhir, ayat jurnal keempat memindahkan semua saldo dalam akun pref pemilik ke akun modal pemilik. Setelah ayat jurnal penutup diposting ke buku besar, saldo dalam akun modal pemilik akan sesuai dengan jumlah yang disajikan di laporan ekuitas pemilik dan neraca. Langkah ke-10, menyiapkan daftar saldo setelah penutupan. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi juga adalah menyiapkan daftar saldo setelah penutupan. Kegunaan dari daftar saldo setelah penutupan ini adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah sesuai pada awal periode berikutnya. Semua akun beserta saldo dalam daftar saldo setelah penutupan harus sama dengan akun dan saldo di neraca pada akhir periode. Contohnya, setelah membuat jurnal penutup, akun-akun tersebut diposting ke buku besar setelah penutupan. Akun seperti pendapatan, beban, dan juga dividen atau FRIP itu menjadi 0. Kemudian pada akun modal yang awalnya 38.300.000 itu dikurangi dengan dividen sebesar 6 juta sehingga pada akun modal modalnya itu menjadi 32.300.000. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.